dia itu naik pohon bilwa atau wilwa. Itu kemudian untuk menghindari rasa mengantuk, dia memetik daun-daun bilwa, menjatuhkan satu persatu, tidak sengaja bahwasanya di bawah pohon bilwa ini ada puspalingga. Ya pemirsa, kali ini kita berada di sebuah lereng gunung yang sangat indah dan sangat menakjubkan ya. Sebuah gunung yang ada di Jawa Timur dan merupakan gunung paling keramat di dunia, dengan tinggalan ratusan situs purbakala, terutama dimulai pada masa Rakai Garuda Muka Dia Balitung tahun 910 telah mengeluarkan prasasti tulangan di lereng sebelah utara ya, sekarang di situs Jedong. Nah ini adalah sebagai prasasti pertama tahun 910. Dan kita tahu bahwasanya Candi Merak, Candi Yuda, Candi Penanggungan yang juga berada di jalur Genting ini ternyata inskripsi angka tahunnya berada pada tahun 1511. Diduga tahun-tahun ini Majapahit masih ada ya Samil ya. Nah ini yang artinya memang dari rentang tahun 910 sampai kemudian tahun 1511 ini ekstensi dari sebuah keindahan, kekeramatan dan nilai-nilai magis dan spiritual dari gunung ini. Dan salah satu yang kita kunjungi kali ini bersama Samil ya, nah ini yaitu Istana Naga Majapahit atau Candi Naga 1 ya. Mungkin ini Samil ya, naganya Samil ya. Naga yang sangat besar ini Samil ya. Mana kepalanya Samil? Ini ya. Ini kepalanya. Ini mulutnya. Nah, kalau ini apa ya Samil ya? Nah, inilah Istana Naga ya Samil ya. Dan Istana Naga ini berbentuk seperti teras berundak-undak di sebuah lereng tebing dengan altar di ujung atas ya, yang menandakan sebuah sebuah akulturasi nilai-nilai budaya, yaitu nilai peradaban asli Nusantara masa semacam prasejarah yang kemudian mengalami semacam akulturasi atau kebangkitan lagi khazanah asli Nusantara pada masa kerajaan Majapahit. Dan Istana Naga Majapahit ini jika kita lihat ya, ini adalah jalan yang ada di tengah berbentuk tangga, dan kiri kanan adalah sebuah struktur percandian itu sendiri. Diduga di sini dulu ada makara ya. Kemudian kita lihat semuanya struktur batu-batu ini tidak ada satupun yang memiliki relief tertentu. Biasanya pada masa Majapahit itu penuh dengan relief ceplok, sulur gelung, segitiga tumpal gitu ya, meander, itu banyak, termasuk kemudian cerita-cerita yang memuat kebijaksanaan Arjuna Wiwaha, Nawaruci, kemudian cerita Panji, Bubuksa Gagang Aking, Angling Dharma gitu ya. Dan cerita-cerita yang sangat familiar era kerajaan Majapahit yang diduga kemudian mampu cerita-cerita ini menggeser cerita-cerita yang berasal dari India, yaitu Mahabharata dan Ramayana. Sebuah altar di ujung atas berbentuk seperti naga ya, mungkin beberapa arca yang jika kita lihat pada masa foto-foto kolonial Belanda itu ada beberapa arca yang sangat unik, yaitu sebuah arca seperti kalamerga yang ini kemungkinan memang berbentuknya seperti naga. Mungkin asal usul dari nama Candi Naga atau Istana Naga ini berasal dari salah satu arca yang ditemukan, yaitu kalamerga. Nah ini jika kita lihat ya Gunung Pawitra, dan tidak hanya kemudian yang nampak sebuah struktur yang indah, jika kita lihat ke bawah maka kita akan bisa menemukan struktur berundak-undak sampai bawah, sebuah hamparan yang sangat-sangat lapang, di mana dari atas ini kita akan bisa melihat rimbah yang sangat indah di sana. Sama kemudian jika kita lihat membaca kitab Siwaratrikalpa atau Lubdaka ya. Dari cerita ini Lubdaka adalah seorang pemburu, itu masuk ke dalam hutan dan gunung-gunung, melihat beberapa asrama yang ditinggalkan ya, ada pergeseran budaya. Kemudian dia itu naik pohon bilwa atau wilwa, itu kemudian untuk menghindari rasa mengantuk,
dia memetik daun-daun bilwa, menjatuhkan satu persatu, tidak sengaja bahwasanya di bawah pohon bilwa ini ada puspalingga, sehingga kemudian Lubdaka pun tidak tahu bahwasanya suasana yang sangat tenang di malam itu, tidak ada hewan satupun yang nampak, dan sangat-sangat suasana udaranya sangat-sangat enak. Ternyata malam itu adalah malam Siwah Ratri Kalpa. Lubdaka menjatuhkan daun-daun bilwa ke atas puspalingga, yang akhirnya kemudian Lubdaka itu tersadar, akhirnya pulang tidak membawa buruan dan kembali bertani dan bercocok tanam serta menikah. Kemudian Lubdaka meninggal. Kemudian para dewa hendak kemudian membawa dan menyeretnya ke neraka, tapi Batara Guru membelanya bahwasanya di masa hidupnya, meskipun selama hidupnya menjadi pemburu yang membunuh hewan-hewan, tetapi di akhir penghujung hidupnya itu kemudian mempersembahkan daun bilwa ke atas puspalingga. Meskipun tidak sengaja dilakukan itu menjadikan kemudian Lubdaka layak mendapatkan surga. Inilah salah satu kebijaksanaan kita Siwah Ratri Kalpa, bahwasanya di dalam salah satu kalimat melihat bahwasanya Empu Tanakung yang menulis kitab Siwah Ratri Kalpa ini kemudian menguraikan, jika kita berada di atas gunung dan melihat ke bawah, ada deretan asrama-asrama tempat para biku dan bikuni yang berjajar beratapkan ijuk, yang kemudian banyak sulur-sulur dan kembang janggan meliuk-liuk di atas atap-atap tersebut, laksana gadis-gadis desa yang menghiasi rambutnya dengan bunga-bunga indah. Dan asrama-asrama tersebut berjajar rapi, ditanami pohon karawira, bana, nagasungkusuma, sruti, termasuk andong, puring ya. Dan ini juga merupakan nama-nama bunga-bunga asli Nusantara di masa lalu yang sampai saat ini juga menghiasi candi-candi, pura-pura, termasuk kemudian di kuburan-kuburan kita bisa menyaksikan ya bunga-bunga tersebut. Dan memang kekeramatan dari gunung ini yang merupakan salah satu gunung paling keramat di dunia, memang ternyata dalam kitab Negara Kertagama Empu Prapanca ya, kitab Negara Kertagama ditulis tahun 1365, bahwasanya menceritakan salah satu gunung ini merupakan gunung pusat Karesian. Ini dibedakan dari para penganut Buddha Kasogatan, dibedakan para penganut Hindu Siwasidanta. Para resi ya, orang-orang yang bijak cendekia ini yang berilmu tinggi ini kemudian dibedakan dari para penganut Buddha dan Siwa. Dan kemudian dalam kitab itu diceritakan ada 7 karesian terbesar yang ada di Pulau Jawa ini ya, antara lain Sumput, Rumpit, Butun, Pilan, Jagadita, Pawitra, dan Pucangan. Diduga ini merupakan kompleks karesian Pawitra dengan ratusan candi, situs punden berundak-undak, gua-gua pertapaan, altar-altar pemujaan, prasasti dan arca-arca yang diduga memang lebih dari 700 tahun memainkan peranan penting dalam sebuah akademi di masa peradaban kuno. Tempat kemudian bagaimana kemudian menyiapkan ya landasan kosmologi, landasan peradaban dan landasan spiritual dari peradaban kuno. Diduga dari Trowulan, ibu kota kerajaan Majapahit, para bangsawan muda, para pangeran muda menuntut ilmu mengunjungi gunung ini guna menemui para maharsi, mahayogi, mahapertapa. Sehingga fungsi dari Istana Naga atau Candi Naga ini ada 4 kiranya. Yang pertama adalah asrama Kadewa Guruan, pertapaan, persajian, dan pemujaan Prawata Girinata atau ujung-ujung gunung ini yang dipercaya tempat bersemayamnya arwah-arwah nenek moyang, tempat bersewanya para dewa ya, yang sebelum kemudian menuju ke kayangan atau ke langit. Jadi banyak hal yang mungkin kita ungkap dari sebuah fragmen terserak dari masa lalu, dan Candi Istana Naga Majapahit inilah sebagian masyarakat menyaksikan dengan pemandangan yang sangat indah ini dan jalanan yang sangat jauh, butuh waktu 3-4 jam menuju ini, diduga lebih megah dari Borobudur. Semoga kemudian candi ini tetap lestari dan bagaimana kemudian menyimpan memori peradaban
peradaban kuno di Jawa Timur, terutama pada masa kerajaan Majapahit. Sekilas kemudian para bangsawan muda dari Trawulan, ibu kota Majapahit, melakukan tirta yatra atau dharma yatra, yaitu berziarah atau melakukan perjalanan suci mencari air amerta. Semoga bermanfaat.